Nyatakan pribadimu Tuhan pagi hari ini. Nyatakan Tuhan hadirat-Mu yang kudus itu. Biar setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Apa yang sudah pernah kami lewati, Tuhan punya yang lebih dahsyat dari itu. Apa yang pernah kami saksikan, Tuhan punya lebih hebat dari itu. Apa yang pernah kami lihat, Tuhan punya yang lebih indah daripada itu semua. Ajari kami pagi hari ini gak cepat puas, karena Tuhan selalu punya yang baru bagi kami. Hadirat-Mu yang kudus, biar itu yang kami ingini setiap waktu Tuhan, dimanapun, kapanpun kami ada. Terima kasih, kami serah ke pemberitaan firman-Mu. Berkarilah dengan kuasa yang tidak terbatas itu. Nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kuasa-Mu mengalir dengan dahsyat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang siap dilawat oleh kuasa firman Tuhan. Katakan sama-sama amin. Kasih tepuk tangan paling luar biasa. Lebih luar biasa lagi. Ayo pagi-pagi lebih luar biasa lagi. Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Come on. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Wow. Selamat pagi semuanya. Katakan shalom. Sama-sama katakan Tuhan dahsyat. Siap untuk ngalamin Tuhan lebih lagi pagi hari ini? Yang siap kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan. Come on. Wow. Seminggu ini minggu yang sangat padat buat saya. Karena dari hari Rabu kemarin saya ada worship night. Kalau tahun lalu membuat sebuah live recording judulnya Jesus Forever, selamanya Yesus. Dan albumnya udah rilis akhir April kemarin. Kemarin di Salatiga dan di Semarang kita bikin worship night tournya. Ya, siapa tahu bisa dibikin di Bandung ya. Untuk memberkati Bandung. Amin. Excited gak sih kalau dibuat di sini juga? Excited? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Wow. Saya percaya itu gini. Tuhan hari-hari ini pakai penyembahan itu begitu dahsyat. Kalau Anda amati kegerakan Tuhan itu selalu ada penyembahan yang kuat di sana. Pasti. Ya. Minggu lalu saya kebetulan pelayanan di ibadah sore. Di ibadah jam 1.35 saya lupa. 3 dan 5. Ya, di Barsi 3 dan 5. Dan waktu itu sempat ngobrol sebentar dengan Pak Cai. Kita ngobrol di belakang. Sempat nanya gini. Pak Franky, boleh nggak kasih pesan Tuhan apa kira-kira buat gereja di tempat ini? Apa yang mesti kami bangun kembali? Dan saya cuma nyampaikan satu hal, gereja ini terkenal sangat kuat dengan penyembahannya. DNA itu gak pernah hilang. Urapan itu akan selalu ada. Makanya saya percaya, apa yang pernah terjadi di waktu lampau, Tuhan punya yang lebih dahsyat daripada itu. Kasih tepuk tangan paling dahsyat. Percaya. Melewati apapun yang sedang terjadi, percaya satu hal. Ketika penyembahan kembali dibangun, Tuhan akan bekerja lebih dahsyat dari sebelumnya. Ya. Saya selalu diberkati karya-karya dari Pak David Cakra, almarhum. Ya, Tante thank you. Lagu-lagunya memberkati. Dan I think Tuhan sedang bangkitkan generasi berikutnya yang lebih dahsyat daripada itu. Siapkan diri. Jangan terlewat ketika Tuhan melawat. Katakan amin. Api sudah siap, tapi kalau kita nggak siapkan kayunya, makanya nggak terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat. Kita perlu mempersiapkan diri. Para nangsi yang siap, ngalami kegerakan Tuhan lebih dahsyat dari sebelumnya. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan pagi hari ini. Karena itu hari ini pesan saya kasih judul ini, menyembah dengan kuasa Roh Kudus. Katakan sama-sama dengan saya. Katakan saya mau menyembah dengan kuasa dari Roh Kudus. Satu hal yang pasti yang akan terjadi selama-lamanya.
dari kita diciptakan sampai selama-lamanya, itu namanya penyembahan. Itu nggak pernah berakhir tuh penyembahan. Kalau Anda baca di Alkitab, saya tadi baca tadi pagi Wahyu 4, 8 sampai 11. Yohanes itu dapat penglihatan tentang sorga kan. Dan ditunjukkan di sana di dalam kekekalan. Ada satu hal yang akan terus ada. Penyembahan, worship. Makanya kita benar-benar harus ngerti penyembahan itu seperti apa. Karena kalau cuma nyanyi dan bermusik doang, orang yang gak percaya Yesus pun juga bisa. Betul gak sih? Loh, orang gak perlu percaya Yesus supaya bisa nyanyi lagu kayak kita tadi. Gak perlu. Bisa gak orang belum percaya Yesus main musik kayak tadi? Jujur aja, kalau cuma main musik doang, bisa gak? Bisa lah, tinggal dikasih chordnya, dipelajarin lagunya, enteng. Bisa. Tapi untuk bisa ngalamin sorga di muka bumi, cuma orang-orang yang ngerti tentang penyembahan itu apa. Cuma orang yang menghidupi penyembahan yang bisa mengalaminya. Anugerah Tuhan ada buat semua orang. Tapi perkenanannya cuma ada buat orang yang ngerti hatinya Tuhan. Anggap ini. Dengan kita ngerti, memahami, baru kita bisa menjadi maksimal. Katakan amin. Ini keyboard tergantung di tangan siapa kan. Keyboardnya boleh mahal. Kalau yang main gak ngerti cara main keyboard tetap kagak enak. Betul. Bisa jadi keyboardnya sederhana. Tapi kalau yang main ngerti tentang cara main musik yang benar, maka tetap keluar itu melodi yang terindah. Betul gak sih? Suara pas-pasan gak apa-apa. Yang penting kita paham penyembahan. Karena orang yang memahami penyembahan, apapun suaranya, apapun kondisinya, Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Kasih tepuk tangan yang luar biasa, come on. Amin. Kita perlu terus belajar. Daud aja belajar dari Obed-Edom loh. Dia setelah 13 tahun tuh ngalamin, wah jungkir balik seru banget hidupnya. Kalau kita baca kisahnya Daud, dari semenjak dia diurapi jadi raja. Dia awalnya mikir gini, aku mau mindahkan tabut itu. Karena dia pengen ngalami keintiman, gak cuma dia, tapi satu bangsa harus ngalamin Tuhan juga. Dia rindu itu. Hari ini jangan cuma rindukan Anda yang ngalamin Tuhan. Seisi rumahmu juga harus ngalamin Tuhan. Orang-orang di sekelilingmu juga harus ngalamin Tuhan. Katakan amin. Dia rindu, tapi kerinduan doang kagak cukup. Kalau dia gak ngerti caranya Tuhan, maka dia gak ngalamin apa-apa. Semangatnya besar memindahkan tabut itu, yang awalnya dari tangan orang Filistin, ada di rumah namanya seorang imam namanya Abinadab. Tapi Abinadab juga gak ngerti. Bayangkan, imam tapi gak ngerti. 20 tahun itu tabut ada di rumah Abinadab, gak terjadi apa-apa. Padahal di mana ada hadirat Tuhan, pasti ada kemenangan besar di sana. Tapi dia gak ngerti, karena gak ngerti. Makanya gak terjadi apa-apa. Dan akhirnya Daud dikasih Tuhan tuntunan, ayo bawa tabut itu. Kembali ke bangsa Israel. Dan dalam perjalanan bawa tabut itu, Daud itu pakai kereta yang baru. Dipikir dia keren itu. Dia ngikuti cara orang lain. Cara orang yang gak menyembah Tuhan Allah yang hidup. Pakai kereta, pakai lembu sapi. Alkitab tuliskan. Dan yang terjadi apa dalam perjalanannya? Itu lembu sapinya tergelincir. Ya. Dan akhirnya anaknya Abinadab, imam itu. Ini anak imam. Tapi gak ngerti gimana memperlakukan itu tabut. Menyentuh tabut itu dan akhirnya apa? Mati. Tuh. Orang yang tidak mengerti tentang penyembahan, ada namanya kematian rohani di sana. Daud belajar dari Obed-Edom. Akhirnya tabut itu dibawa ke rumah Obed-Edom. Waktu tabut itu dibawa rumah Obed-Edom, padahal gini, tabut yang sama itu bisa menyebabkan kematian Usa karena saking kudusnya. Disentuh sama orang yang tidak kudus, mati di sana dia. Harusnya kan membawa aroma kematian, bener gak sih, menakutkan kan harusnya. Tapi buat orang yang ngerti tentang penyembahan, hadirat Tuhan itu menyenangkan.
dibawa ke rumah itu. Dia, Alkitab tulis, dia menerima tabut itu bukan dengan ketakutan tetapi dengan sukacita. Karena dia tahu di mana ada hadirat Tuhan, keluargaku akan diberkati Tuhan di sana. Dan benar, 3 bulan itu tabut ada di rumahnya. Seluruh isi rumahnya, apa yang dipercayakan sama Obed-Edom, diberkati luar biasa di sana. Daud akhirnya belajar. Dia bertobat. Oh ternyata bawa tabut itu semangat boleh hebat. Tapi kalau nggak ngerti caranya, nggak ngalamin apa-apa juga. Dan akhirnya tabut itu dibawa pakai imam. Harus pakai orang. Karena Tuhan merindukan keintiman. Katakan amin. Dan akhirnya apa? Tiap 6 langkah harus kasih korban. Artinya apa? Menyembah. Jangan terikat kondisi. Namanya menyembah itu korban. Korban itu sesuatu yang dilakukan dalam kondisi yang jujur aja korban itu kan menyakitkan, betul kan? Setuju gak? Ada sesuatu yang dikorbankan itu kan gak enak. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Ini sama-sama yuk katakan. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Saya mau tanya jujur, waktu tekanan begitu hebat, mudah gak tetap nyembah Tuhan di sana? Waktu engkau gak lihat pertolongan Tuhan dalam hidupmu, saya mau tanya, mudah gak tetap nyembah Tuhan di sana? Jujur aja, gak mudah. Tapi waktu engkau tetap menyembah Tuhan di sana, itulah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Karena engkau tetap mempercayai Dia apapun kondisinya. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Betul ya? Makanya seringkali penyembahan terdalam itu baru muncul dalam tekanan terhebat. Lagu-lagu yang saya tulis itu keluar dari tekanan hebat dalam hidup saya. Kalau Anda mau dengar lagu Kemenangan Terjadi di Sini, the story behind the song, kisah di balik lagunya. Saya pindah ke Jakarta, nggak lihat apa-apa. Dalam tekanan yang berat sudah mau balik ke Surabaya waktu itu. Mazmur itu muncul. Saya diingatkan firman Tuhan, hampiri Tuhan dalam keadaan apapun Ki. Karena Dia selalu siap menyatakan anugerahnya, pertolongannya buat kita yang menghampiri Dia. Dan akhirnya muncul lirik itu, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Waktu engkau sedang menyembah, engkau sedang menghampiri anugerah Tuhan yang dahsyat di sana. Itu yang kita perlukan setiap waktu. Itu lagu muncul dalam tekanan yang hebat. Lagu Sekali Yesus Selamanya Yesus itu muncul waktu pandemi itu. Semua jadwal saya habis. Gak kemana-mana. Lockdown. Saya waktu itu merasa saya sudah cukup kenal Tuhan. Tapi ternyata saya cuma kenal berkat Tuhan, bukan pribadi Tuhan. Tuhan mau saya lebih dari itu. Jangan terpesona karena berkat. Selalu terpesona karena cintanya Tuhan buat kita itu selalu nyata. Karena pribadi Tuhan begitu indah. Makanya kalau Anda lihat liriknya kan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, cuma Yesus yang mempesona hatiku. Bukan berkatnya, tetapi pribadinya selalu mempesona kita. Amin. Makanya aku mau cinta Yesus, apapun yang terjadi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Karena kasihnya, aku hari ini ada. Amin. Itu semua lagu muncul dalam tekanan yang hebat. Penyembahan terdalam seringkali terjadi di dalam tekanan yang hebat. Karena itu apapun masalahmu, tetap menyembah Tuhan. Tetap Dia Tuhan yang besar dan Dia sanggup untuk membawamu keluar dari setiap masalah apapun yang kau hadapi. Aku punya Tuhan yang besar,
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Katakan kemenangan. Sekali lagi sama-sama dengan suara yang paling dahsyat. Aku punya. Katakan ya. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima ya. Ku terima sekarang. Katakan ku terima. Ku terima sekarang. Lagi. Ku terima sekarang. Come on. Kemenangan kasih tepuk tangan yang luar biasa. Apapun yang terjadi, nyembah Tuhan. Katakan amin. Di dalam perjanjian lama, kuasa penyembahan itu luar biasa. Ya, saya langsung loncat. Kisah Para Rasul 15, 22 sampai 27. Itu menuliskan dengan jelas Paulus dan Silas ketika mereka dalam penjara. Mereka memilih untuk menyembah Tuhan di sana. Yang terjadi apa? Ada gempa bumi yang hebat. Semua pintu penjara itu terbuka. Semua belenggu itu terlepas. Nah, zaman itu kan teknologinya belum secanggih sekarang. Betul gak sih? Teknologi penjara. Kalau kita sekarang lihat film itu ya, memang kenyataan itu. Sekali pencet tombol, semua pintu bisa terbuka tuh sekarang. Nah, zaman dulu kan kagak ada. Penjara itu kan mesti satu-satu dibukanya. Tapi yang luar biasa, hadirat Tuhan ketika bekerja di dalam penyembahan. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada bisa menjadi ada. Katakan amin. Makanya ayo nyembah Tuhan. Yang gak mungkin bisa jadi mungkin dalam hidupmu. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Pertolongan yang kau gak lihat, Tuhan bisa nyatakan itu dalam hidupmu. Kesembuhan yang kau gak pernah lihat, Tuhan bisa nyatakan itu dalam hidupmu melalui apa? Penyembahan, worship. Saya ngalami sendiri, benar. Waktu saya masih umur 9 tahun, nyembah. Itu saya jatuh dari ketinggian 6 meter tuh. Gara-gara main layang-layang. Suka main layang-layang saya tuh. Jatuh 6 meter, berdarah semua. Dalam perjalanan ke rumah sakit. Mulai sadar, pingsan waktu itu. Papi saya ngajak saya, Ki ayo nyembah Tuhan. Apa gak luar biasa? Ini berdarah-darah disuruh nyembah Tuhan. Bagi orang yang gak ngerti penyembahan, itu tindakan yang gila, betul kan? Anak berdarah-darah diajak nyembah Tuhan, apa gak gila? Tapi buat orang yang ngerti penyembahan, itu namanya tindakan iman. Beda. Waktu saya nyembah Tuhan, dengan keterbatasan itu, wah sakit semua. Tangan patah dan segala macam. Waktu saya nyembah, kuasa Tuhan dahsyat di sana. Pendarahan itu berhenti. Dan gak cuma itu tangan saya patah. Dokter ngomong 2 minggu. Tapi papi saya ngomong kayak gini, Ki tiap hari nyembah Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja di sana. Dokternya ngomong 6 bulan baru sembuh. Tapi papi saya dapat melalui penyembahan 2 minggu bisa sembuh. Bener, 2 minggu sembuh. Itu tulang tersambung kembali, gak masuk akal. Gak masuk akal. Istri saya by the way lagi cedera lutut. Saya ngerti bener, proses itu kesembuhan namanya kalau udah ada sesuatu yang robek di dalam tulang bermasalah, itu butuh waktu loh itu. Gak bisa langsung. Itu tangan saya patah. Kelihatan sekali. 2 minggu sembuh total. Tuh lihat. Di dalam penyembahan kuasa supranatural Tuhan bisa terjadi. Kita bisa mengalaminya. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Gak berhenti di sana. Kisah Para Rasul 16 menuliskan. Ketika penyembahan itu dinaikkan, hati orang-orang yang jahat yang ada di penjara itu dipulihkan Tuhan yang luar biasa. Orang penjara kan paling ditunggu kapan bebas dari penjara, betul gak sih? Mereka nunggu. Itu semua pintu penjara udah terbuka, kagak ada yang melarikan diri, apa gak luar biasa? Artinya hadirat Tuhan mencengkeram hati orang-orang ini begitu kuat. Sampai mereka gak mau keluar dari hadirat Tuhan yang ada di penjara. Karena penjara berubah jadi surga.
hadirat sorga memenuhi ruang tahanan itu. Hati orang-orang yang begitu jahat dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Karena itu kalau hatimu sedang bermasalah, nyembah Tuhan, ketenangan akan kita alami dalam hadirat Tuhan. Amin. Gak berhenti di sana loh. Alkitab menuliskan, kepala penjara beserta seisi rumahnya diselamatkan. Artinya apa? Di dalam penyembahan ada pertobatan, ada penuaian jiwa-jiwa yang dahsyat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Makanya saya percaya gini, ketika Baranang siang ini sama-sama kembali terus belajar lagi. Apa yang Tuhan pernah menyatakan di waktu yang lalu, Tuhan mau kasih pewahyuan yang baru lagi. Jangan berhenti belajar tentang penyembahan. Dan saya percaya, gak butuh waktu lama, ini bangku-bangku kosong akan terisi dengan banyak jiwa. Karena mereka akan datang menyembah Yesus melalui gereja ini. Kasih tepuk tangan paling dahsyat ya. Amin. Amin. Pertanyaannya gini, bagaimana kita bisa menyembah dengan kuasa dari Roh Kudus? Siapa kepengen ngalami lebih lagi? Siap? Kita baca dulu. Yohanes 4:21. Saya loncat. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu, baca sama-sama bagian ini, bahwa kamu akan apa? Menyembah Bapa, bukan apa? Bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Yesus mengajarkan satu prinsip, kalau kita pengen menyembah dengan kuasa dari Roh Kudus yang dimaui, yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan maunya Tuhan. Jangan terikat di gunung ini maupun gunung itu. Jangan terikat di tempat ini maupun tempat itu. Nah banyak kita seringkali nyembah Tuhan, seringkali cuma terikat tempat. Wah Pak, kalau nyembah memang kalau di gereja itu beda. Merinding saya Pak gitu. Habis itu pulang rumah, gak pernah nyembah Tuhan lagi. Padahal Tuhan itu mau bekerja setiap waktu dalam kehidupanmu. Tapi seringkali kita lebih nyembah tempatnya daripada nyembah Tuhannya. Tanpa kita sadar. Kadang-kadang kita terikat sama lagunya. Wah Pak, apalagi kalau WL itu yang bawakan Pak. Langsung bercucuran air mata saya Pak. Ingat cicilan soalnya. Jangan terikat lagu. Karena Tuhan bisa pakai semua lagu untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Jangan membatasi Tuhan. Penyembahan di dalam roh. Allah itu roh. Kita juga makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh. Dimanapun, kapanpun tetap menyembah Tuhan. Itulah penyembahan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Mulai hari ini jangan lagi nyembah tempat. Karena dimanapun kita berada, Tuhan bisa bekerja di sana. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Tadi saya waktu duduk di sana, Tuhan kasih saya pengertian yang begitu indah. Orang yang suka nyembah Tuhan, atmosfer rumahnya itu berubah loh. Pernah nggak datang ke satu tempat ada penyembahan berhala di sana? Ada penyembahan kepada roh-roh jahat di sana. Suasana tuh nggak enak di situ, betul, betul ya. Karena kok nggak enak ya, kayak gimana gitu, kayak nggak tenang gitu, nggak enak, nggak enak. Demikian juga sebaliknya. Kalau engkau menyembah Tuhan, Sang Raja Damai, Tuhan yang Maha Kudus itu, sumber sukacita, sumber kehidupan, engkau nyembah Dia, makanya atmosfer rumahmu berubah. Ada kedamaian, ada hadirat Tuhan, ada kasih Tuhan. Melawat di sana. Makanya suka nyembah Tuhan. Di rumah, di perjalananmu, di mobil, dimanapun nyembah Tuhan. Suasana langsung berubah. Karena apa? Hadirat Tuhan yang menguasai. Yang kedua, bagaimana menyembah dengan kuasa Roh Kudus. Kita berkata di dalam Yohanes 4:22. Kita baca ayatnya dulu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Yesus negur perempuan itu. Kamu nyembah tapi kamu gak kenal. Kami nyembah apa yang kami kenal.
Kita itu menyembah Tuhan yang maha besar. Maha besar itu artinya apa? Terlalu besar, di luar dari jangkauan akal dan pikiran kita. Untuk bisa mengenal Tuhan yang besar, kita perlu mengalami kehausan setiap waktu. Makanya yang kedua, saya belajar ini. Kalau kau pengen menyembah dengan kuasa Roh Kudus, sorganya tadi muka bumi dalam hidupmu, menyembahlah dari kerinduan untuk terus pengen kenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Cuma orang yang haus yang akan dipuaskan sama Tuhan terus. Cuma orang yang terus lapar yang akan dikenyangkan terus oleh dahsyatnya hadirat Tuhan. Amin. Makanya kalau nyembah Tuhan, datang sama Tuhan, jangan biasa-biasa gini ketika engkau datang. I want more of you. Aku rindu engkau lebih lagi Tuhan. Jangan kaget kalau engkau datang dengan kehausan. Kedahsyatan Tuhan akan berlimpah di sana. Datang dengan kehausan. Karena Tuhan selalu punya yang lebih hebat dari sebelumnya. Amin. Yang ketiga, menyembah dengan kuasa Roh Kudus artinya apa? Menyembahlah dengan pengertian. Sama-sama katakan dengan pengertian. Dengan pengertian dari Roh Kudus. Kita baca ayatnya 1 Korintus 14. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku juga akan berdoa juga dengan apa? Akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan apa? Rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga, baca sama-sama dengan apa? Akal budi. Nyanyi dengan pengertian, menyembah dengan pengertian dan tanpa pengertian. Itu hasilnya beda. Beda. Hari ini kalau lihat lirik, jangan cuma lihat liriknya doang. Karena di balik lirik itu ada pesan pewahyuan dari Roh Kudus di sana. Banyak orang seringkali nyanyi tapi gak ngerti artinya. Makanya gak jadi apa-apa. Seringkali kan kita nyanyi, Hosana. Ngerti gak Hosana itu artinya apa? Ya itu Pak Hosana. Hosana. Loh apa artinya? Itu Pak kalau begitu Hosana itu langsung wah megah gitu loh Pak. Loh iya artinya apa? Tanpa pengertian. Kita gak akan bisa mengekspresikan dengan terbaik. Betul gak sih? Gak ngerti artinya. Waktu saya baca arti Hosana. Hosana itu ternyata seruan untuk keselamatan. Makanya Yesus ketika masuk ke Yerusalem. Di situ dikatakan apa? Hosana, Hosana. Karena bangsa Yahudi waktu itu merindukan keselamatan atas bangsanya. Waktu engkau nyanyi Hosana. Pujilah Tuhan buat keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Katakan amin. Itu beda, itu seruan keselamatan. Dan kau rindu melalui kata Hosana. Selamatkan aku Tuhan. Waktu mau nyanyi beda. Seringkali kita nyanyi haleluya. Ngerti apa gak artinya itu? Haleluya apa? Yo haleluya apa? Haleluya. Lihat apa artinya? Haleluya. Itu artinya merayakan tuh. It's a celebration. Dengan sukacita yang meluap. Makanya begitu nyanyi haleluya. Semangat kita harusnya apa? Penuh dengan sukacita yang meluap-luap. Karena it's a celebration. Waktu engkau belum lihat pertolongan Tuhan, katakan haleluya. Artinya apa? Engkau percaya Tuhan bisa bekerja dengan sukacita yang berlimpah-limpah dalam hidupmu. Beda ya, begitu ngerti. Setiap kata itu gak cuma asal lewat, tapi punya makna yang dalam. Dan akhirnya kita bisa mengekspresikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Yang berikutnya. Sampai sini semua diberkati. Amin. Belajar lebih lagi. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Menyembah dengan kuasa Roh Kudus. Artinya menyembah dengan hati yang rindu terus dikalibrasi, dibersihkan, diluruskan sama Roh Kudus. Ini beda. Kita lihat ayatnya dulu ya. Filipi 3 ayat 3. Tetapi kita adalah orang-orang yang mempunyai apa?
sunat sejati. Sunat itu artinya dibersihkan dari yang kotor, betul? Yang menyembah Allah melalui siapa? Rohnya. Kita membanggakan diri sebagai milik Kristus, bukan pada hal-hal lahiriah atau apa yang kita capai. Waktu engkau nyembah, jangan cuma nyanyi, tapi datang dengan kayak gini. Waktu engkau nyembah, Roh Kudus, sampaikanlah apa yang masih salah di hidupku. Apa yang tidak berkenan, apa yang menyimpang, apa yang membuat hatimu berduka. Sampaikan kalau masih ada dosa, ada kesombongan, ada kemunafikan, ada keirian hati itu. Bersihkan aku. Itu beda. Artinya menyembah dengan kuasa Roh Kudus adalah menyembah dengan hati yang bertobat. Saya tulis sebuah lagu. Mulai kaget nih pemakai, apa nih lagunya nih. Nanti aku kasih tahu. Lagunya gini, lagunya chorusnya gini. Hati yang hancur kau berkenan. Hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan. Temukan di hidupku melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat. Menyenangkanmu tujuan hidupku. Sama-sama belajar ya, katakan. Hati yang hancur kau berkenan. Hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan. Katakan temukan. Temukan di hidupku melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Katakannya, ku mau taat, ku mau bertobat. Menyenangkanmu tujuan hidupku. Ku mau taat, ku mau taat, ku mau bertobat, ku mau taat, ku mau taat. Katakan, ku mau bertobat dan ku mau taat, ku mau bertobat. Menyenangkanmu tujuan hidupku. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Satu perkataan penyembahan yang ada untuk selama-lamanya. Kitab Wahyu menuliskan, dikatakan gini. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Diselamatkan itu sekali, tapi bertobat itu setiap hari. Amin. Karena hati kita nih bisa nyimpang setiap hari. Yang dulunya cinta bisa benci hari ini loh. Yang dulunya begitu berapi-api buat Tuhan, hari ini bisa apa? Bisa gak percaya sama Tuhan. Hati kita nih bisa nyimpang. Yang dulunya rendah hati bisa sombong. Yang dulunya pokoknya semua yang Tuhan mau aku mau kerjakan. Wih, luar biasa. Hari ini sekarang lihat-lihat dulu deh, Tuhan mau kerja apa. Kalau enak aku mau ngikut. Kalau Tuhan suruh gak enak gak usah deh gitu. Tanpa sadar kita bisa mengejar arus dunia loh, beneran. Lu saya di pelayanan sama. Ini panggung ini berbahaya beneran. Bahaya. Bisa jadi saya sudah gak ngejar lagi hatinya Tuhan. Saya cuma ngejar fasilitas. Saya cuma ngejar berkatnya Tuhan. Gak ngejar lagi hatinya Tuhan.
diselamatkan sekali. Bertobat itu setiap hari. Melalui penyembahan, hatimu itu dikuduskan sama Tuhan. Rindu Tuhan, singkapkan apa yang salah. Bersihkan hatiku dari semua noda-noda pikiran yang jahat, pikiran yang menghakimi. Bersihkan aku. Jadikan hidupku sebagai penyembahan, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena engkau akan selalu melihat Tuhan di sana. Makanya kita perlu bertobat setiap hari melalui worship, penyembahan. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Yes. 2 poin lagi kita selesai. Menyembah dengan kuasa Roh Kudus. Artinya menyembah dengan hati yang terbuka untuk menerima hadiah dari Roh Kudus. Roh Kudus tuh punya banyak hadiah buat kita. Karena saking cintanya sama kita. Dikasih hadiah kita itu. Hadiahnya apa aja sih? 1 Korintus 12, coba buka next slide. Banyak. Dia mau kasih kita hikmat, kebijaksanaan. Dia mau kasih kita pengetahuan yang baru. Yang kita gak tahu dia bisa kasih tahu. Dia mau kasih kita iman, keyakinan. Untuk kita bisa punya mimpi yang besar yang mungkin gak masuk akal. Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Dia mau kita ngalami kesembuhan tuh. Dia mau kita ngalami mujizat. Dia mau kita ngalami nubuatan, pernyataan Tuhan. Bahkan yang belum terjadi dalam hidup kita. Dia mau singkapkan sama kita. Dia mau kita bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Dia mau supaya kita bisa mengalami karunia berbahasa roh itu melalui penyembahan. Dia mau kita bisa punya pengertian apa bahasa roh itu sehingga kita bisa mengartikan. Karena di balik bahasa roh yang gak bisa dipahami secara akal manusia, saya percaya ada pesan Tuhan yang dahsyat di sana. Dia punya banyak hadiah. Tapi kalau hati kita gak terbuka ketika kita menyembah, ya gak ngalamin apa-apa. Air sudah disediakan, mulut gak pernah terbuka, ya gak terima airnya kan, betul kan? Makanya hari ini kita menyembah, jangan cuma nyembah doang, biasa. Nyembah gini, hatimu terbuka. Aku siap ngalamin Tuhan hari ini. Aku siap untuk menerima karunia, hadiah demi hadiah dari surga buat hidupku. Yang Tuhan sudah siapkan buat aku, amin. Waktu hatimu terbuka, lawatan Tuhan dahsyat lebih dari yang kita bisa pikirkan. Terakhir, menyembah dengan kuasa Roh Kudus. Artinya, menyembah dengan kerinduan. Supaya gak cuma kita yang ngalamin Tuhan, tapi sekeliling kita juga ngalamin Tuhan di sana. Alkitab berkata Lukas 4, 18, 19. Kalau Roh Kudus berkarya dalam kehidupan seseorang, ini yang terjadi. Roh Tuhan ada padaku. Boleh gak sambil bangkit berdiri? Bangkit berdiri. Saya sudah selesai di sini. Bangkit berdiri. Ini ayat luar biasa. Kita mau baca ayat ini sama-sama. Supaya kita punya pengertian yang dalam. Satu hal yang saya belum sampaikan tadi di awal. Dengar ini. Liturgi penyembahan, warna penyembahan itu bisa berubah seiring perkembangan zaman. Musik bisa berubah. Tapi kebenaran tentang penyembahan tidak akan pernah berubah. Makanya jangan cintai warnanya. Karena warna apapun Tuhan bisa pakai. Jangan merasa, gereja itu mau, enggak itu gerejanya. Udah. Semua warna Tuhan bisa pakai. Yang lebih penting daripada warna, kebenaran tentang penyembahan itu yang kita mesti hidupi. Kita lihat. Lukas 4. 18-19. Saya mau apresiasi multimedia ini canggih hari ini. Beneran. Ini tadi itu slide-nya itu loncat-loncat loh tadi. Diikuti terus. Luar biasa itu. Ini saya nanti mau belikan kopi. Boleh Pak kasih kopi itu Pak. Kasih roti itu. Kasih makan kenyang aja itu ya. Ya. Bisa gak tugas sehariannya hari ini? Serius. Saya yang sejago itu. Biasa itu next slide aja lama gak ngikutin gitu. Dia ngikutin terus luar biasa. Saya mesti kasih apresiasi. Namanya siapa? Yuk kita baca ayat ini sama-sama. Yuk sebagai ayat penutup kita. 3, 2, 1. Roh Tuhan apa? Ada padaku. Oleh sebab itu ia telah apa? Mengurapi aku. Pengurapan yang kau terima dari Roh Kudus. Ini tujuannya. Untuk apa? Menyampaikan apa? Kabar baik kepada
Orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk apa? Memberitakan apa? Pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk apa? Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah. Kalau roh Tuhan bekerja dalam hidupmu, engkau mengalami indahnya penyembahan itu, engkau mengalami dahsyatnya kuasa penyembahan itu. Jangan berhenti di kita. Tapi waktu engkau nyembah, saya sering lakukan ini. Saya kadang-kadang ada waktunya, enggak selalu. Tapi kadang-kadang saya lihat kiri kanan saya. Kok Bapak itu pasif banget dari tadi. Datanglah dan kerinduan kayak gini. Tuhan, waktu engkau nyembah, jamah Bapak itu dalam penyembahan Tuhan. Tuhan, aku rindu orang itu ngalami sesuatu. Jamah Tuhan. Waktu engkau di rumah, ada orang-orang yang pasif dalam menyembah. Mungkin kau sudah gak ngerti gimana lagi berkata-kata. Nyembah, rindukan mereka juga ngalami dahsyatnya penyembahan itu. Dahsyatnya hadirat Tuhan itu. Amin. Menyembah dengan hati yang bersyafaat bagi orang-orang sekeliling kita. Itulah menyembah dengan kuasa Roh Kudus. Tidak cuma kita, tapi sekeliling kita ngalami dahsyatnya Roh Kudus. Amin. Siap ngalami kegerakan penyembahan lebih dahsyat lagi para anak siang? Siap memasuki musim yang baru? Tuhan mau pakai gereja ini lebih dahsyat dari sebelumnya melalui worship. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Lebih dahsyat lagi dengan hati yang terbuka. Ku yakin, yes. Kau hadir di sini. Nyatakan keagunganmu Tuhan. Nyatakan keajaibanmu. Your mighty presence, your holy presence fills this place. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, dan hanya itu kerinduan. Sekali lagi, taruh tangan di hati sama-sama. Menyenangkan, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, ambil momen 2 menit ke depan sebelum saya akan serah. Saya percaya banget ketika firman ini disampaikan, ini pesan Tuhan buat gereja di tempat ini. Bangkitlah terus dalam penyembahan. Bangkitlah terus dalam kegerakan penyembahan. Apa yang Tuhan pernah nyatakan di waktu yang lampau, Dia masih Tuhan yang sama yang bisa bergerak hari ini. Yes, kemuliaan yang Tuhan pernah menyatakan di waktu sebelumnya, yang di depan ini kemuliaannya lebih dahsyat lagi. Mari Tuhan, kami mau mempersiapkan diri. Tuhan, aku berdoa hari ini, berikan kami Tuhan, pulihkan kami, supaya kami benar-benar gak cuma tahu tentang penyembahan, tetapi kami menghidupi penyembahan itu setiap hari. Menyembah dengan kuasa dari Roh Kudus. Itulah yang Tuhan mau. Kami mau setiap hari ngalamin Tuhan. Dan ketika kami berkumpul di gereja ini, kami percaya kedahsyatan Roh Kudus itu begitu nyata, tidak terelakkan oleh siapapun juga yang datang ke tempat ini. Kami percaya di tempat ini banyak mujizat yang lebih dahsyat akan terjadi. Kami percaya di Baranang Siang lebih banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Kami percaya di tempat ini, kami percaya pemulihan, kesembuhan terjadi dengan sangat mudah di tempat ini. Karena rumah ini adalah rumah yang dipenuhi dengan hadirat dari Tuhan. Dari orang berjalan masuk ke ruangan ini, Roh Kudus sudah berkarya di sana.
Waktu ketika Asher lagi jabatan tangan, kuasa Roh Kudus sudah mengalir di sana. Karena setiap kami mau untuk menghidupi penyembahan, tidak cuma menyanyikan penyembahan, tapi menghidupi penyembahan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kami mau menyembah di mana saja, kapanpun saja. Karena itu kami mau menyembah dengan hati yang rindu terus kenal Tuhan lebih lagi. Karena itu kami mau menyembah dengan hati yang rindu dikalibrasi sama Roh Kudus. Rindu untuk mengalami hati yang terus bersih. Karena itu kami mau menyembah dengan hati yang selalu terbuka untuk menerima hadiah dari Roh Kudus. Karena itu kami mau menyembah dengan hati yang merindukan sekeliling kami juga harus ngalamin Tuhan seperti kami ngalamin Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya tidak butuh waktu lama, Tuhan sedang terus bergerak dengan kuasa penyembahan yang lebih dahsyat daripada apapun yang pernah kami lihat sebelumnya. Nama-Mu Tuhan ditinggikan. Tuhan, ingatkan kami. Roh Kudus, ingatkan kami. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, tidak mungkin ada penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kami butuh Roh Kudus. Engkaulah penolong yang sejati, supaya kami bisa menyembah Tuhan dengan benar di dalam roh dan kebenaran itu. Dalam nama Yesus. Yang mau menyembah dengan kuasa Roh Kudus, katakan sama-sama, kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan.